Semua wanita pasti ingin tampil cantik dan disukai banyak orang. Gampang kok, tak perlu biaya. Mana bisa? Bagaimana caranya? Ikuti video selanjutnya. يا أيها المدثر قم فأنذر. Sebutlah namanya Atika. Dia tak terlalu cantik, tapi enak dipandang mata. Kehadirannya selalu mencairkan suasana. Semua orang suka berada di dekatnya. Semua orang menyayanginya. Nah, orang seperti Atika ini dapat dikatakan memiliki inner beauty, kecantikan dari dalam. Inner beauty tidak hanya terdapat pada wanita, tapi juga dimiliki pria. Bukan berarti pria itu berubah parasnya jadi cantik, tidak. Tetapi ia mempunyai daya tarik tersendiri. Ia memiliki harisma. Rasulullah adalah contohnya. Pandangannya demikian sejuk, begitu berwibawa. Bukan karena kekuasaannya, tapi karena sikap dan perkataannya. Beliau amat disegani oleh kawan maupun lawan. Seperti diceritakan Usamah bin Syarik, bila kami duduk mendengarkan Rasulullah, kami tidak sanggup mengangkat kepala kami. Seakan-akan di atas kepala kami bertengger burung-burung. Pernah ada seorang pemuda dari kampung datang menemui Rasulullah. Tubuhnya langsung bergetar sehingga Rasulullah berkata kepadanya, "Tenangkan dirimu, aku manusia biasa yang suka makan daging juga." Rasulullah yang berakhlak Qur'ani itu begitu berwibawa dan dicintai umatnya. Kita kembali kepada inner beauty. Inner berarti dalam, batiniah, tersembunyi, inti, pusat. Sedang beauty berarti kecantikan, keindahan, wanita cantik. Jadi inner beauty bisa diartikan kecantikan dari dalam, yang sifatnya batiniah atau inti kecantikan. Siapa sih yang tidak suka dikatakan cantik? Terlebih para wanita. Sudah kodrati bahwa wanita selalu ingin tampil cantik, menarik dan disukai banyak orang. Bahkan itulah yang diburu kebanyakan wanita dari dulu hingga sekarang. Kaum wanita rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk memiliki aura kecantikannya. Misalnya rajin ke salon atau bahkan bolak-balik ke paranormal. Ada juga yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan akibat terserang mah akut. Rupanya ia kebanyakan mengkonsumsi berbagai minuman pelangsing tubuh. Yang lain berburu kecantikan dengan menjadi korban iklan kosmetik. Segala macam produk kecantikan yang konon dapat membuat diri berubah menjadi Snow White, ia cobanya. Sudah pasti perlu uang banyak. Menjadi cantik tentu boleh-boleh saja, tapi tidak dengan menjadi korban dan mengorbankan orang lain. Apalagi sampai harus mendekati perbuatan syirik. Na'udzubillah. Ketahuilah bahwa cantik yang sesungguhnya adalah ada di dalam jiwa. Jika cantik di dalam, maka akan kelihatan cantik pula di luar. Kecantikan yang di dalam bakal terpancar keluar. Bagaimana agar bisa tampil cantik yang secantik-cantiknya? Berikut ini ada kiat sederhana. Pertama, menegakkan sholat. Sholat adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Dengan menegakkan sholat secara khusyuk, jiwa menjadi tentram dan damai. Dengan jiwa yang tenang dan damai, akan terpancar wajah yang teduh dan sejuk. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilam, jadikanlah sholat sebagai tempat istirahatmu." Gerakan-gerakan sholat mengandung unsur relaksasi yang dapat mengendurkan syaraf dan otot jika dilakukan dengan benar. Sholat bisa membuat tubuh menjadi rileks secara fisik. Lepasnya simpul-simpul ketegangan dapat menjauhkan orang dari stres. Orang yang tidak stres akan jauh penyakit dan tampak awet muda. Kedua,
Berwudu. Wudu adalah suatu keutamaan seperti dikatakan Rasulullah. Barang siapa berwudu, lalu dibaguskan wudunya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di mana ia tidak berbicara dengan dirinya dalam berwudu, niscaya keluarlah dia dari segala dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Dengan wudu yang sempurna, maka wajahnya menjadi berseri seperti wajah seorang bayi. Mari kita urai mengapa wudu dapat menjadikan wajah sehat berseri. Membasuh wajah berkali-kali secara perlahan dapat menghilangkan ketegangan di wajah. Membersihkan wajah dapat membuatnya selalu segar sehingga memperlancar peredaran darah. Membasuh tangan dan siku dapat menyegarkan fisik. Smedley, seorang ahli terapi air, mengatakan mandi tangan dan siku sangat bermanfaat untuk mengatasi kondisi pembengkakan di daerah tangan, lengan, dan bahu, di samping akan memulihkan fisik yang kelelahan. Membasuh kepala bisa menurunkan ketegangan pada kepala dan berfungsi menurunkan suhu badan. Membasuh seluruh atau sebagian kepala juga dapat menjernihkan pikiran. Apabila ini dilakukan dengan sempurna, maka penyakit stres dan tekanan darah tinggi dapat dihindari. Membasuh kepala juga dapat melancarkan aliran darah ke otak dan berfungsi sebagai tonik atau pemulih stamina yang kuat terhadap pusat-pusat syaraf. Mengusap telinga dapat merangsang organ-organ lainnya agar memperlancar peredaran darah. Ini karena di daerah telinga banyak terdapat titik-titik akupunktur. Ketiga, zikir dan doa. Berzikir dapat menyambungkan ruh kepada yang maha hakiki, yaitu Allah. Aktivitas ini dapat mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan kesejukan di hati. Berzikir dapat menterapi pikiran dan mental menuju pembersihan jiwa. Jiwa yang bersih dapat memancarkan cahaya terang yang dapat menyejukkan orang lain pula. Berdoa adalah inti peribadatan. Mohonlah kepada Allah agar diberi nur atau cahaya. Dalam jiwa orang yang memiliki nur ilahi akan terpancar aura terang namun teduh yang dapat menerangi orang lain di sekitarnya. Keempat, berdoa ketika bercermin dan berpakaian. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan penampilan manusia, terutama kecantikan dari dalam jiwa yang terpancar keluar. Simaklah bunyi doa yang sebaiknya dipanjatkan ketika bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku. Begitu pula ketika hendak berpakaian, Rasulullah mengajari kita untuk berdoa agar terhindar dari kejahatan setan. Seringkali muncul niat orang melakukan kejahatan ketika dia berpakaian. Ya Allah, bagimu segala puji, kata Rasulullah. Engkaulah yang telah memberi pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan dari kejelekan sesuatu yang ada padanya. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Baghawi. Kelima, sholat tahajud. Prof. Dr. Moh Soleh, ahli psikoneuroimunolog, dalam penelitiannya tentang sholat tahajud menyimpulkan bahwa sholat tahajud memiliki banyak hikmah. Di antaranya menghilangkan perasaan pesimis, rendah diri, dan kurang berbobot. Berganti dengan sikap selalu optimis, penuh percaya diri, dan pemberani tanpa disertai sifat sombong dan takabur. Keenam, gemar membaca Al-Quran. Suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud untuk meminta nasihat. Wahai Ibnu Mas'ud,
Berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini, aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah, dan pikiran kusut, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Ibnu Mas'ud menasihatinya, kalau penyakit itu menimpamu, maka bawalah hatimu untuk mengunjungi 3 tempat, yaitu tempat orang yang membaca Al-Quran, engkau baca Al-Quran, atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya. Sebuah penelitian di Florida, Amerika Serikat, menyatakan bahwa terjadi perubahan fisiologis yang besar, baik bagi orang yang bisa berbahasa Arab atau yang tidak, setelah mendengar bacaan Al-Quran. Perubahan itu adalah penurunan depresi, kesedihan, bahkan dapat memperoleh ketenangan serta menolak berbagai penyakit. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam memberikan ketenangan dan penyembuhan penyakit. Tentu dengan hilangnya kesedihan dan rasa depresi, membuat wajah seseorang tampak lebih cerah dan ceria. Ketujuh, tersenyumlah. Sedekah yang paling mudah dan murah adalah melempar senyuman. Rasulullah bersabda, dan jika engkau tersenyum di hadapan wajah saudaramu, maka itu adalah bentuk sedekah. Rasulullah juga mengajarkan kita tidak menganggap remeh senyuman. Sabdanya, jangan anggap enteng suatu perbuatan baik, betapapun kecilnya, meskipun kebaikan itu adalah bertemu dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Dengan 7 resep tadi, rasanya kita semua mampu tampil cantik dengan mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Insya Allah cantik yang sesungguhnya, yang awet dari luar dan dalam jiwa. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.